Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Paslun, ini satu pasal. Wa syaraitu yubil jum'ati sab'atu asya'a, bermula syarat-syarat wajib Jumat ada 7 macam. Jadi Bapak Saudara, hari ini kita akan membahas bab yang lain nih. Ya, kalau masalah sholat safar, qashar jamak, ya itu udah selesai. Bahkan sholat jamak fil hadar juga kita udah bahas. Nah, sekarang kita masuk bab ya terkait tentang syarat-syarat wajib Jumat. Ada berapa syarat wajib Jumat? Di sini pengarang kita menjelaskan ada 7 macam. Jadi kalau ada 7 macam di sini, maka orang itu udah kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi kalau orang Islam wajib sholat Jumat. Kalau dia bukan orang Islam, ya kagak wajib. Ya, jadi nggak perlu kita tegur kalau ada orang kafir kagak sholat Jumat. Ya, tapi kalau orang Islam saudara kita, boleh kita tegur. Ya, ente kok orang-orang pada sholat, kenapa ente nggak sholat? Boleh aja, negur begitu mau boleh. Ya, karena kita sesama saudara. Ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, yad'una ilal khair, ngajak orang melakukan kebaikan, itu boleh. Ya, kita ya tanya, kok kamu kagak sholat Jumat? Ya, nah boleh begitu, karena dia orang Islam, saudara kita. Al-Jum'atu laha syurutun. Jumat itu memiliki beberapa syarat. Bi'tibaril wujubi, baik dilihat dari segi kewajiban, wasyurutun, dan juga memiliki beberapa syarat. Bi'tibari sihatil fi'li, bila dilihat dari sahnya mengerjakannya. Jadi bisa i'tibar dari wajib, bisa diiktibar dilihat dari sah mengerjakannya. Itu ada memiliki beberapa persyaratan. Wasayati zalika, dan nanti akan datang itu semuanya. Jadi semua akan dijelaskan, baik syarat-syarat dari segi wajib maupun syarat-syarat dari segi sah mengerjakannya. Insyaallahu ta'ala, semoga Allah menghendaki hal tersebut. Wasummiyatil jum'atu jum'atan, dan kenapa hari Jumat disebut dengan Jumat? Ini kenapa nih hari yang habis Kamis disebut Jumat? Nah, itu sebabnya apa? Satu, alasannya kenapa dinamakan hari Jumat? Lijtima'in nasi fiha, karena manusia pada kumpul pada hari Jumat. Tuh, biasanya kalau hari Jumat pada kumpul tuh sholat Jumat di masjid-masjid, semua masjid penuh Bapak Saudara. Ya, Masya Allah, masjid sekarang cukup banyak, tapi semua masjid penuh, kumpul saudara-saudara kita tuh, orang-orang muslim. Tuh, makanya disebut Jumat, karena di hari itu pada kumpul ya saudara-saudara kita di situ. Karena mereka punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Enggak pakai diundang, ya, ditahu sendiri dia akan datang. Mau hujan enggak hujan, ya pasti didatang. Seandainya hujan seperti tadi tuh Bapak Saudara, tetap yang namanya Jumat rame, pasti yang datang, semuanya datang. Nah seperti itu. Kan tadi Masya Allah hujan walaupun kagak lama tadi, hampir sekitar ya 40 sampai 1 jam gitu. Ya itu tapi cukup lebat, dan ya banyak kita lihat di mana-mana pada banjir, ya bahkan jalan tadi sempat macet total di mana aja, ya seperti itu.
Seandainya terjadinya hari Jumat tuh, tetap pada datang ya pada sholat Jumat. Kenapa? Karena itu kewajiban. Jadi dia pasti akan datang memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jumati pas'au ila zikrillah wa zarul bai. Itu ayat yang ya membuat umat Islam semuanya akan datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nih Pak, sholat Jumat boleh dikerjakan sendiri di rumah, ya pasti banyak yang pada kagak datang ke masjid. Ya, artinya masjid bisa kosong karena mereka pada sholat di rumah. Tapi ini rahasia dari Allah. Sholat Jumat nggak boleh dikerjakan di rumah sendiri itu. Enggak boleh, harus syaratnya berjamaah. Nah, karena syaratnya berjamaah, mau tidak mau itu memaksa dia ya harus datang ke masjid ya untuk sholat Jumat berjamaah. Ya, kalau seperti sholat yang 5 waktu itu kan boleh kita kerjakan secara berjamaah, boleh dikerjakan secara munfarid di rumah. Karena memang ini pilihan. Cuma bedanya kalau sholat munfarid pahalanya cuma 1, kalau jamaah 27. Walaupun itu jauh banget 1 sama 27, tapi banyak juga yang orang memang tetap sholatnya di mana? Di rumah. Tapi kalau kita nih beruntung, dekat rumah kita sama musola. Masya Allah Pak, tiap hari kita bisa sholat berjamaah, itu berlipat-lipat ganda. Ya, capeknya sama 4 rakaat, capeknya sama 2 rakaat, tapi beda hasilnya. Kita dapat 27 karena kita selalu sholat berjamaah. Ya, yang di rumah dia dapatnya 1. Nah, itu beruntungnya kita kalau dekat masjid, dekat musola. Makanya beruntung dah. Ya, kita hidup kalau rumah kita dekat sama masjid, kita hidup kalau rumah kita dekat sama musola. Udah enggak ada ya yang kita dapatkan kecuali selalu kebaikan-kebaikan, dan ini kita syukuri. Ya, ini satu nikmat yang Allah berikan. Ya, seperti itu. Kita Pak kalau udah biasa, udah istiqomah sholat berjamaah, udah baik banget itu. Itu satu keistimewaan tersendiri karena belum tentu semua orang bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, itu begitu. Tapi kalau kita udah bisa, Masya Allah, ya minimal tuh dari 5 waktu kita bisa ada yang laksanakan. Apalagi 5-5-nya kita bisa ya melaksanakan secara berjamaah. Udah untung banget udah. Ya, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah. Udah nggak ada lagi yang paling nikmat dalam hidup dan kehidupan ini kecuali orang yang begitu tuh. Kita kepengen tuh contoh yang begitu. Ya, kita pengen tuh yang seperti itu. Ya, mencontoh orang-orang yang sudah bisa istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Makanya dulu orang tua saya tuh paling pentingin tuh sama sholat berjamaah. Ya, orang tua saya tuh Masya Allah, kalau anak-anaknya kagak sholat jamaah udah marah banget. Ya, saya dididik banget untuk sholat berjamaah. Ya, terus terang itu didikan orang tua sampai sekarang tuh terasa benar. Ya, jadi begitu. Nah, kita alhamdulillah diuntungkan tuh Pak. Rumah kita dekat sama musola, diuntungkan banget. Rumah kita dekat sama masjid, diuntungkan banget. Sehingga setiap kali kita dengar ada suara azan, nah tergeraklah kita untuk datang ke masjid atau ke musola, ya, untuk sholat berjamaah. Nah, sholat Jumat itu memang ada ketentuan, harus dilaksanakan secara berjamaah. Ya, enggak sah kalau kita sholat sendiri. Bahkan minimal 1 rakaat harus berjamaah, 1 rakaat. Seandainya Bapak Saudara kita datang udah terlambat, udah tinggal rakaat kedua, ya imam mungkin udah sujud atau mungkin imam udah iktidal di rakaat yang kedua. Nah, kita tetap wajib sholat Jumat berjamaah. Usolli fardhu Jumat rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Nah, imam salam kan kita 1 rakaat pun belum dapat. Ya, nah makanya nanti nambahinnya 4 rakaat. Tuh, nambahinnya 4 rakaat. Bukan 2.
Bukan berarti imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita nambahin 2 rakaat, enggak, tapi nambahin 4 rakaat. Padahal tadi niatnya Jumat 2 rakaat, tapi nambahin 4 rakaat. Kenapa? Alasannya karena tidak memenuhi persyaratan sholat Jumatnya, tidak ikut berjamaah walaupun hanya 1 rakaat. Itu ya Bapak. Kecuali kalau kita masih dapat 1 rakaat, imam ya pas di rakaat yang kedua lagi baca surah Al-Ghasyiyah misalnya, hal ataka hadisul ghasyiyah, entah udah di pertengahan ya kita baru datang nih ya, entah karena kita terlambat alasannya apa, yang jelas pokoknya kita baru sampai aja, imam udah di rakaat kedua, itu masih dapat tuh sholli fardhu Jumat rakaatain mustaqbil kiblati adaan makmuman li ta'ala Allahu akbar, sempat kita ya ruku sama-sama imam. Nah kan berarti kita dapat rakaat. Nah imam salam kita tinggal nambahin 1 rakaat. Ya Bapak Saudara, tinggal nambahin 1 rakaat. Tapi kalau belum dapat 1 rakaat pun ya walaupun sah jamaah kita, tetap nanti kita harus nambahinnya 4 rakaat. Itu yang disebut sholat wala nawa, nawa wala sholat. Dia sholat tapi kagak niat, dia tidak niat tapi dia sholat. Nawa dia niatnya sholat Jumat, ya wala sholat tapi dia nggak sholat Jumat. Sholat di sholatnya sholat zuhur, wala nawa tapi dia tidak niat zuhur. Itu yang dimaksud. Ya, jadi karena kurang memenuhi persyaratan ya, jadi syaratnya mesti ikut berjamaah walaupun hanya 1 rakaat ya. Nah ini aturan mainnya ya. Ada Bapak Saudari dalam salah satu hadis saya baca, ada seorang ya sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang sholatnya rajin, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rajin sholatnya, tapi Jumat nggak pernah datang, kagak pernah sholat Jumat. Itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, huwa finnar, dia ada di api neraka. Tuh. Kenapa? Karena tidak mau sholat Jumat. Padahal sholat Jumat merupakan kewajiban. Nasnya qat'i baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, sehingga kalau dia tidak ya mau dan mengingkari berarti dia dikatakan kufur. Makanya kata Nabi huwa finnar. Bahkan nanti ada hadis yang akan kita baca, kalau 3 kali berturut-turut dia ninggalin sholat Jumat secara sengaja tanpa alasan uzur syar'i, maka dikatakan maka dia ya kufur. Dalam satu riwayat dia dikategorikan orang munafik, ya udah dicap ya hatinya munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah ini nanti akan dijelaskan semuanya. Ya, jadi kenapa dikatakan Jumat lijtima'in nasi fiha? Karena manusia pada kumpul tuh di hari itu. Maka disebut Jumat, kan dari kata-kata jamaah, kumpul. Jamaah itu mustaqnya Jumat dari kata-kata jamaah, kumpul. Nah, karena manusia pada kumpul di situ. Aulima jumi'a fiha minal khairi, atau karena ya kebaikan-kebaikan pada hari Jumat pada kumpul. Karena kebaikan di hari Jumat kumpul, Allah kumpulkan semuanya kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau kita mau melakukan kebaikan di hari apa aja bagus, tapi di hari Jumat itu lebih bagus lagi. Ya, jadi kan kita setiap saat, setiap waktu disuruh melakukan amal-amal kebaikan. Lebih-lebih di hari Jumat kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kebaikan kita. Kenapa? Karena di hari Jumat itu akan lebih diberikan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ disebut ya lima jumi'ah fiha minal khairi, karena dikumpulkan fiha pada hari Jumat minal khairi berupa kebaikan-kebaikan. Jadi minnya namanya lil bayan. Ya, daripada ma nakirah mausufah. Kalau kita belajar ilmu nahwu tuh, 5 lamnya huruf jar, ma-nya nakirah mausufah, jumi'ah fi'il madi mabni lil majhul fiha, ya itu hanya kembali ke Jumat. Nah, minal khairi minnya lil bayan. Ya, karena ma itu banyak sekali. Ya, keterangannya apa? Minal khairi berupa kebaikan-kebaikan. Jadi pada hari Jumat Allah kumpulkan berbagai macam kebaikan-kebaikan.
Wal aslu fi wujubiha alkitabu was sunnatu wa ijma'ul ummati. Dalil terkait tentang wajibnya Jumat adalah Al-Quran dan hadis Nabi serta ijma' ulama, ijma'ul ummah. Ya, jadi ada 3 dan ya, jadi dalil wajibnya sholat Jumat 1 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi, 3 dari ya ijma'. Kalau udah ijma' udah susah untuk kita langgar. Ya, jadi berdasarkan Quran hadis terus ijma', udah sepakat semuanya. Ya, umat sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bahwa sholat Jumat itu hukumnya wajib. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi Allah bilang tuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati, apabila dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, jadi ketika orang beriman dipanggil, yang manggil siapa? Ya Allah pasti. Ya, untuk apa? Lis-sholati mi yaumil jumati, untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat. Pas'au ila zikrillah, maka segeralah dia menuju ya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazarul bai', tinggalkan ya berbagai macam bisnis, jual beli dan lain-lainnya. Tuh, jadi kalau udah terdengar suara azan tuh Allahu Akbar, tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawiyah, apakah itu baik, jual beli dan lain dan sebagainya. Ya, itu kita enggak boleh lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang lain kecuali fokus. Ya, fokus kemana? Pas'au ila zikrillah. Fokus kita untuk zikir kepada Allah. Zikir di sini ya sholat. Aqimis sholata li zikri. Jadi yang dimaksud pas'au ila zikrillah, fokus kita menuju untuk sholat, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya, Ustaz, itu kan azan ada 2 kali. Apa azan pertama, apa azan yang kedua yang kita udah wajib meninggalkan semua urusan-urusan bisnis kita? Itu para ulama ya punya pendapat yang kuat azan yang kedua. Ya, kalau azannya berapa kali? 2 kali. Sebab kalau azan yang kedua berarti khotib udah ke atas mimbar. Kalau azannya cuma 1 kali ya udah emang itu azan yang itu. Kan azan ada 2 model tuh dan dua-duanya benar. Ya, ada yang azan 1 kali, ada yang azan 2 kali. Semuanya benar, dalilnya kuat semuanya. Cuma yang 2 kali ya pertahankan terus azannya 2 kali. Ya, sebab memang itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Seperti kita mazhab Imam Syafi'i, rata-rata di masjid-masjid kita itu azannya 2 kali. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang azannya 1 kali, nggak apa-apa, boleh. Cuma yang udah 2 kali jangan berubah menjadi 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, itu ketika ada yang nanya, itu azan yang pertama atau azan yang kedua? Nah, itu ulama ya menjawab qaul yang mu'tamad azan yang kedua. Jadi kalau azan yang pertama baru manggil, ayo cepet-cepet ya. Nah kalau azan yang kedua kita udah harus lepas semua kegiatan-kegiatan ya. Jadi azan yang kedua itu khotib udah ada atas mimbar. Jadi kita udah ada di masjid ya. Jangan baru sampai ya. Kalau kita masih melakukan kegiatan bisnis nggak boleh. Ini wazarul baik namanya. Nah kalau azan yang 1 kali, nah itu otomatis ya itu khatib dari atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung azan. Itu azan 1 kali. Sehingga kalau azan 1 kali, habis azan kagak boleh sholat qobliyah ya, nggak boleh qobliyah Jumat, kecuali yang baru datang. Kalau kita udah ada di situ ya, kemudian ya ini model di masjid yang azan 1 kali ya, itu khatib langsung ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan azan. Selesai azan kita dengerin khatib aja menyampaikan khutbahnya. Jangan kita sholat qobliyah Jumat, haram hukumnya, nggak boleh ya. Kecuali ya saya dulu
waktu tugas di Patal Senayan, ya saya bilang begini, ya kalau sholat azannya 1 kali, tolong sebelum khotib naik ke atas mimbar sampaikanlah ya bagi jamaah yang ingin melaksanakan sholat qobliyah Jumat, waktu sudah datang, silahkan. Jadi pada sholat dulu tuh, sholat, nah, kemudian baru kita sebagai khotib naik ke atas mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sempat sholat, jadi saya sengaja sholat. Ya, nah begitu. Ada di beberapa tempat tuh yang azannya 1 kali. Kebetulan saya tugas juga di situ. Nah itu saya sampaikan tuh. Ya, di antaranya tuh di Masjid Pajak nih Cipulir, di Masjid Patal Senayan. Nah itu di antaranya begitu. Ya, ada di beberapa masjid lagi yang modelnya azan 1 kali. Ya, supaya saudara-saudara kita bisa sholat qobliyah Jumat, ya diusulkan begitu. Tolong deh, ya usul nih, kalau udah waktu, ya khotib jangan langsung naik ke atas mimbar. Ya, jadi khotib biar sholat aja dulu. Ya, terus pengurus mengumumkan, Bapak hadirin, ya waktu Jumat telah datang. Bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat, qobliyah Jumat, dipersilahkan. Nah, dia sholat itu qobliyah Jumat selesai, baru khotib naik ke atas mimbar, sehingga otomatis kedapatan juga sholat ya qobliyah Jumatnya. Begitu Bapak Saudara. Coba kalau nggak begitu nggak ada kesempatan lagi. Kalau kita langsung naik ke atas mimbar, azan, selesai azan kita jangan sholat. Ini kadang-kadang kan orang kagak tahu, dipaksain dia udah biasa, habis azan sholat qobliyah, ya padahal dia nggak tahu maksud tujuannya pengen bagus, tapi nyatanya itu kagak dibolehin, haram hukumnya. Kalau haram ya kagak boleh, dosa. Nah jadi kita udah fokus mendengarkan khotib yang sedang menyampaikan apa? Khutbahnya. Begitu Bapak Saudara. Nah ini yang dikatakan 5 Jumi'a fiha minal khair, karena di hari Jumat itu kebaikan-kebaikan begitu banyak. Nah ini dalilnya terkait tentang kewajiban sholat Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumati fasau ila zikrillah wa zarul bai. Al ayata, baca itu ayat secara sempurna. Tuh kalau ditanya i'rabnya jadi apa tuh al ayata? Kan kita sering baca kitab tuh. Nah biar kita paham, oh al ayata i'rabnya jadi maf'ul, ya yang fi'il fa'ilnya dibuang. Nah begitu. Ya, jadi al ayata asalnya ya ikra al ayata, bacalah ya akan tuh ayat. Jadi al ayatnya jadi maf'ul bih, ya yang fi'il fa'ilnya diapain? Dibuang. Tinggal ada maf'ulnya doang. Makanya bacanya al ayata. Nah seperti itu. Jadi nanti ketika Bapak Saudara baca kitab lagi, tahu dah tuh i'rabnya. Oh ini jadi maf'ul yang fi'il fa'ilnya dibuang. Wa fi sahihi Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, laqad hamamtu an amura rajulan, sungguh saya punya cita-cita keinginan kata Nabi untuk memerintahkan kepada orang laki-laki. Tuh yang diperintahkan orang laki doang, bukan orang perempuan, karena sholat Jumat. Ya, saya punya cita-cita kata Nabi Muhammad, keinginan untuk saya perintahkan kepada orang laki-laki, fayusalliya bin nasi, maka dia harus sholat. Ya, sholatul rajul ya bin nasi, bersama dengan manusia, berarti sholatnya rame-rame berjamaah. Summa uharriqu ala rijalin, kemudian saya akan bakar ala rijalin, kepada orang-orang yatakhallafuna, yang mereka tidak ya mau, artinya meninggalkan anil jum'ati, daripada sholat Jumat, artinya mereka enggak mau melaksanakan sholat Jumat, mau dibakar. Apanya mau dibakar? Buyutahum, rumah-rumah mereka. Tuh, begitu Nabi bilang. Jadi kalau ada orang laki waktu hari Jumat kagak mau sholat Jumat, padahal dia orang Islam, kata Nabi saya akan bakar rumah-rumahnya. Tuh begitu. Ya, artinya kewajiban tuh. Orang laki nggak ada alasan
Ya, kalau dia sehat, nggak ada uzur syar'i, maka diwajib tinggalkan rumahnya untuk ke masjid untuk sholat Jumat berjamaah. Kalau seandainya ada mereka yang di rumah saja, ya kata Nabi, saya perintahkan untuk membakar rumah mereka. Tuh, tapi alhamdulillah nggak pernah terjadi karena pada sholat semuanya. Ya, nah ini hadis berarti menerangkan betapa pentingnya sholat Jumat. Jangan sampai orang laki-laki yang udah memenuhi persyaratan ya tidak sholat Jumat. Apapun alasannya, kalau tidak ada uzur syar'i, mesti dia harus melaksanakan sholat Jumat. Wafi riwayatin, di dalam satu riwayat yang lain, layan tahiyanna aqwamun, sungguh kaum itu akan berhenti anwad ihimul jum'ata, daripada meninggalkan sholat Jumat, aulayah timannallahu ala qulubi, atau Allah akan cap hati mereka. Tuh, kalau dia masih tetap aja kagak mau sholat Jumat, nggak dihentikan gitu, udah itu kebiasaan tidak baik, kagak sholat Jumat, hentikan kata Nabi. Kalau ada masyarakat yang selama ini masih ninggalin sholat Jumat, kagak mau berhenti, hentikan itu kebiasaan tidak baik, harus sholat Jumat. Atau pilihan yang kedua, Allah akan mencap hatinya yang menjadi orang-orang munafik. Summa layakununna minal ghafilin, sungguh kemudian mereka menjadi hamba-hamba Allah yang ghafilin. Yang ghafilin itu artinya yang lalai. Ya, menjadi hamba-hamba Allah yang lalai. Wabil hadis, di dalam hadis, mantaroka salah sejumain tahawunan, siapa-siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tahawunan dengan main-main, sengaja, unsur kesengajaan, tauba Allahu ala qalbi, maka Allah akan cap hatinya. Ya, dicap hatinya artinya cap kupur atau munafik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan yang bagus, wan Nasa'i, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih, ala syarti muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iza arabta haza, apabila engkau telah tahu terkait tentang masalah sholat Jumat ini, famin syuruti wujubiha, maka di antara syarat-syarat wajibnya sholat Jumat, al-islamu, itu Islam. Lima taqaddama, karena sudah terdahulu, fi kitabis sholati, di dalam kitabis sholat. Itu sudah diterangkan. Ya, yang wajib sholat satu adalah orang Islam. Qala, berkata musannif, wal hurriyatu, yang kedua syaratnya merdeka. Jadi kalau budak dia kagak wajib sholat Jumat, syaratnya statusnya merdeka. Sekarang orang udah merdeka semuanya, nggak ada yang budak ya, sehingga wajib ya sholat Jumat karena udah statusnya merdeka. Wal bulugu, orang yang udah balik, artinya kalau anak-anak nggak wajib sholat Jumat, yang balik saja. Wal aqlu, dan yang berakal sehat. Ya, kalau orang gila nggak wajib sholat Jumat. Amma wujubuha, adapun kewajiban sholat Jumat, alal hurril balighil akili, terhadap orang yang statusnya merdeka plus orang yang balik plus orang yang berakal. Ini 3 nih disebut langsung. 1 ya statusnya merdeka, 2 statusnya balik, artinya udah dewasa. Yang ketiga akil, itu balik akil disebut dengan mukallaf. Ya Bapak ya, disebut dengan mukallaf. Orang yang dikenakan beban, kewajiban oleh Allah melaksanakan sholat, ya melaksanakan puasa, itu mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah balik plus akil. Ya, itu dikenal dengan istilah fikihnya mukallaf. Falil adillatil mutaqaddimati, maka itulah dalil-dalil ya yang sudah terdahulu. Wahtaroza syaihu bil hurri, dan syekh telah mengecualikan dengan kata-kata merdeka anil abdi, daripada budak. Jadi kalau status manusia itu masih budak, dia tidak wajib sholat Jumat. Dulu manusia ada yang budak, nah ketika statusnya dia masih budak, kagak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia mau sholat boleh, kalau dapat izin dari sayyidnya, dari tuannya yang punya budak namanya sayyid. Nah itu kalau dapat izin boleh. Tapi kalau nggak diizinkan, udah kamu nggak boleh sholat Jumat, di rumah aja. Ya udah nggak apa-apa di rumah. Dan dia tidak kewajiban untuk sholat Jumat karena statusnya budak.
Wabil balighi, dan dikecualikan dengan kata-kata balik anisobi anak-anak. Itu kalau anak-anak juga sama, enggak kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau mereka pada datang, iya enggak apa-apa. Cuma diatur aja, jangan pada bercanda. Nah ini sayangnya kan kadang-kadang anak-anak mengganggu orang dewasa yang ya mau khusyuk dalam sholat. Nah makanya harus didampingin sama orang tuanya. Karena anak-anak belum wajib hukumnya. Ya, kalau daripada dibawa mengganggu, lebih bagus di rumah. Begitu. Kan Ustaz untuk memperkenalkan masjid, iya paham. Cuma perlu didampingin. Itu, didampingin. Kan ada beberapa masjid Pak yang ribut banget. Ya, sama anak-anak bercanda lari sana lari sini. Tapi orang tuanya nggak ada yang perhatiin. Ya, akhirnya mengganggu ya kehusuan orang yang wajib sholat Jumat. Sementara anak ini mah kagak salah bercanda. Ya namanya anak-anak ya. Kalau orang tua bercanda kita omelin ya. Ya orang tua bercanda pantas nggak kira-kira? Kagak pantas. Kalau anak-anak bercanda, ya namanya anak-anak seusia dia. Nah makanya perlu didampingin sama orang tuanya. Nah begitu. Jangan anaknya suruh sholat. Nah sholat sana. Babanya kagak. Nah ini jangan. Nah, akhirnya bisa mengganggu. Karena memang dari segi kewajiban anak-anak belum wajib sholat Jumat. Kalau mau diperkenalkan boleh, nggak apa-apa, cuma didampingin. Nah itu jangan tidak didampingin. Wabil akili, dan dengan kata-kata orang yang berakal, an ghairil akil, yang tidak berakal, artinya tidak sehat akalnya. Fala tajibul Jum'atu, maka tidak wajib Jumat an abdin, bagi manusia yang statusnya budak, wasobiyin, dan masih anak-anak, wa majnudin, dan orang yang tidak sehat akalnya, majnun namanya. Wa kadzal mugma alaihi, bagi juga orang yang ayan. Bi khilafis sakrani, berbeda kalau sakron, orang yang mabok. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jumu'atu wajibatun ala kulli muslimin. Sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang laki-laki. Kalau yang perempuan juga tidak wajib. Jadi orang perempuan tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ada orang perempuan sholat Jumat, ya nggak apa-apa, cuma kagak wajib. Nah begitu. Seperti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, banyak orang perempuan yang ikut sholat Jumat ya. Ya coba ada bapak kalau pergi haji lihat. Kalau pergi umrah lihat, banyak tuh orang perempuan pada sholat Jumat, nggak dilarang. Nah seperti, tapi tidak kewajiban. Nah itu yang perlu kita ketahui, tidak wajib. Tapi kalau dia mau datang, dia mau sholat, tidak boleh dilarang. Nah itu begitu. Illa ala arba'atin, kecuali yang wajib itu ya 4 orang. Ya, ini yang tidak wajib 4 orang. Ya jadi sholat Jumat kata Nabi dalam hadis ini wajib hukumnya atas setiap orang Islam yang laki-laki, kecuali 4 orang kagak wajib, walaupun dia orang Islam laki-laki. 1 abdun, budak nggak wajib. 2 mamlukun, abdun mamlukun, ya budak yang dimiliki, itu 1 ya. Abdun mamlukun, budak yang dimiliki, kagak wajib sholat Jumat. Yang kedua wamro'atun, orang perempuan. Orang perempuan tidak wajib sholat Jumat. Yang ketiga wasobiyun, orang yang masuk dalam kategori anak-anak, sobi, ya bocah, ya anak-anak. Dan yang keempat wamaridun, orang yang lagi sakit. Nah orang lagi sakit nggak kewajiban sholat Jumat. Nah, nggak apa-apa. Rawahu Abu Daud bi isnadin ala sartis sahihaini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad ala sartis sahihain, yaitu di bawah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi riwayatnya ini Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa amal majnunu, adapun orang yang gila, fali annahu, maka sesungguhnya majnun itu ghairu mukallafin, tidak mukallaf. Jadi yang wajib kan mukallaf. Ya, nah kalau majnun itu bukan mukallaf, sehingga majnun tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Cukup saya kira. Nanti baru qala wa dzukuratu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan untuk para hadirin jamaah sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa wafiqna ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.